Halo, saya Ipan Depahmi. Ini Akal Ivan. Agama, kritis, akhlak, logika, ilmu pengetahuan, alam, dan nasionalis. Bertemu dalam IQ 200. Tolong jelasin dong siapa itu Nopi Pratiwi dari aspek sosial, ekonomi, atau bisnis Disclaimer, tidak ada niat saya untuk menghina, menista, ataupun membuli, akan tetapi ini ilmu pengetahuan yang sudah saya analisa sesuai akal saya. Ini bersifat objektif, pendapat pribadi saya. Anda boleh tidak setuju. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu siapa Nopi Pratiwi. Siapakah itu Nopi? Jadi jika teman-teman, Nopi Pratiwi adalah konten kreator, benar. Bang, Nopi Pratiwi adalah seorang TikToker, benar. Saya mah taunya Nopi Pratiwi itu orang atau wanita yang bergerak di bidang sosial atau sosialis, benar. Tetapi kan Nopi punya TikToker, dan YouTube, bisa dikatakan YouTuber, benar. Jadi semua yang sahabat bilang benar. Nah, kita rumuskan lagi, kita tafsirkan lagi. Nopi Pratiwi mau dijadikan sebagai figur apa? Yang pertama, jika Nopi seorang tokoh atau wanita yang bergerak di bidang sosial, berarti konsep dan metode ini harus dipakai sama Nopi. Yang pertama, profesional. Apakah Nopi di sini sudah mempunyai sifat profesional? Teman-teman yang jawab. Yang kedua, keterbukaan. Ada yang namanya di perusahaan-perusahaan atau ke tempat kita bekerja selalu ditanya, ada trust, ada excellent, ada profesional, dan lain-lain. Teman-teman kan suka ditanya, apa itu korupsi, apa itu penggelapan dana, apa itu korupsi waktu. Semua udah dijelaskan ya kalau kita bekerja, baik itu di BUMN ataupun perbankan. Pasti karyawan-karyawan udah pada tahu. Nah, kita lanjut, Nopi sebagai bergerak di bidang sosial. Nah, apakah Nopi sudah mempunyai konsep profesional? Jika sudah, sekarang apakah ketika Nopi melakukan belusukan, melakukan donasi, berkoordinasi dengan lembaga hukum, lembaga pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Sosial, apakah Nopi koordinasi dengan Dinas Sosial? Apakah Nopi koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Ketertiban, dan lain-lain? Ketika berbicara aturan, negara sudah punya aturan. Di ketertiban ada Satpol PP, penegak ketertiban. Di hukum, kriminal, keamanan ada yang namanya kepolisian, penegak hukum, penegak keamanan. Di bidang kedaulatan ada yang namanya TNI, pertahankan kedaulatan NKRI. Jadi sudah ada tupoksi dan sudah ada aturan yang dibuat sama negara. Apa sih yang dimaksud penegak hukum? Ada pengacara, ada jaksa, ya, pengacara, jaksa, polisi, hakim, rangkaian penegak hukum. Nah, sekarang kita berbicara Nopi sebagai tokoh sosial. Ketika Nopi melakukan belusukan atau melakukan pertemuan kepada tokoh, kepada orang-orang ODGJ, apakah Nopi melakukan koordinasi dengan dinas sosial setempat ketika dia di Jawa Barat, ketika dia di Jawa Tengah, ketika dia di tempat A, B, C, dan lain-lain? Apakah Nopi melakukan koordinasi? Nah, terus lanjut. Nopi harus koordinasi dengan salah satu pejabat Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena mengatasnamakan yayasan, lembaga yang dimonitor, yang diaudit. Nah, dari Kementerian Keuangan namanya akuntan publik. Apakah setiap Nopi menerima sumbangan atau donasi, Nopi memberitahukan? Kenapa? Karena ketika Nopi mendapatkan sumbangan di atas 500 juta, maka akuntan publik wajib hukumnya mengaudit rekening yang masuk. Takutnya terjadi, takutnya seperti contohnya misalkan terkena pencucian uang, atau uang itu hasil korupsi, atau hasil yang lain-lain yang bersifat kejahatan. Berarti kasus donasi Agus panjang lebar ini
berarti tidak ada sifat konsep profesional dari saudara NP. Berarti tidak ada sifat konsep profesional dari saudara NP. Makanya hal ini berbuntut panjang. Nah, berarti kalau begitu kita memakai konsep yang kedua. Nopi adalah konten kreator. Nah, ketika Nopi menjadi konten kreator, ada berapa rekening? Kita berbicara ekonomi, ya. Rekening itu adalah bagian dari ekonomi karena ada AdSense, ada keuntungan. Nah, berarti setiap platform, setiap channel itu berbeda-beda rekening. Di YouTube rekening dengan TikTok berbeda, TikTok dengan Facebook berbeda. Selebgram, Nopi adalah selebgram, berarti Instagram apakah rekeningnya sama? Pasti berbeda. Otomatis berbeda juga dengan rekening yang dipakai buat yayasan. Nah, berarti ada berapa rekening? 1 lebih, 2 lebih, 3 lebih, 4 lebih, 5 bahkan mungkin bisa jadi dan lebih. Nah, kemana ketika Nopi melakukan pengambilan uang donasi dari Agus, apakah masuknya ke rekening yayasan atau ke rekening pribadi? Kita nggak tahu, karena sampai saat ini wujud uang, tidak ada yang tahu rekening masuknya kemana akan. Tetapi yang diketahui publik bahwa uang donasi Agus. Kita lanjut. Nopi ketika melakukan kunjungan ke rumah Agus memakai konsep ekonomi, bisnis, atau sosial. Kita akan rumuskan lagi di episode yang akan datang. Jadi kesimpulannya, untuk isi kesimpulan, Nopi adalah konten kreator yang bergerak di bidang sosial. Spesifikasinya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, ketika Nopi melakukan konten-kontennya, beliau mendapatkan keuntungan atau AdSense dari objek orang-orang ODGJ. Apakah Nopi mendapatkan izin dari pihak keluarga ketika mengkontenkan ODGJ yang sampai saat ini udah ada ribuan? Mudah-mudahan saya berpositif, Nopi udah koordinasi dengan pihak keluarga. Akan tetapi kesimpulannya, Nopi adalah konten kreator yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang sosial, dengan konsep simbiosis mutualisme. Sama-sama diuntungkan, objeknya diuntungkan, Nopi pun diuntungkan melalui AdSense dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan netizen tercerahkan. Tidak ada niat saya untuk membuli pihak manapun, akan tetapi ini adalah kebenaran menurut saya. Ini adalah akal saya.